Kita lanjutkan kembali materinya sekarang dari buku paket halaman 160 sampai dengan 163 ya. Kalau di video sebelumnya kita itu telah belajar tentang determinan dan inverse matrix. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari yang namanya inverse matrix ya. Apa sih yang dimaksud dengan inverse matrix? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi di dalam himpunan bilangan real, setiap bilangan A ya selain 0 memiliki kebalikan, yaitu bilangan A pangkat min 1 dengan sifat A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan 1. Nah, gampangannya begini, kita pakai contoh aja ya. Misal, kita punya A itu sama dengan 5. Berarti kebalikan dari A itu adalah A pangkat min 1. Berarti A pangkat min 1 ya sama dengan 5 pangkat min 1. Nah, 5 pangkat min 1 itu kan sama dengan 1/5. Nah, coba kita kalikan. A kali A pangkat min 1. Berarti 5 kali 1/5. 5 kali 1/5 ya sama dengan 1. Yang ini. Ya, kalau kita balik berarti A pangkat min 1 kali A sama dengan 1/5 dikali 5. Ini juga sama dengan 1. Ya, berlaku sifat komutatif. Nah, bilangan A pangkat min 1 disebut inverse atau kebalikan perkalian dari A. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka inverse matrix dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, di sini kita punya definisi 3.11. Nah, jika A adalah sebuah matriks berordo n kali n dan I adalah matriks identitas. Jadi kalau pada matriks ya, matriks identitas itu berpadanan dengan angka 1 kalau pada bilangan real ya. Di sini matriks identitasnya berordo n kali n. Nah, maka terdapat matriks A pangkat min 1, berarti ini adalah inverse dari matriks A yang memenuhi sifat A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A. Kalau bilangan real ya di sini sama dengan 1. Nah, kalau pada matriks angka 1 itu identik dengan matriks identitas. Gitu ya. A disebut sebagai matriks non singular dan A inverse ya disebut inverse dari matriks A. Jadi A pangkat min 1 itu dibaca A inverse atau inverse dari matriks A. Ya, sama saja pengertiannya. Nah, jika matriks A inverse tidak dapat ditemukan, maka A disebut dengan matriks singular. Ya, di sini ada catatan. Matriks A disebut matriks non singular jika determinan A tidak sama dengan 0. Kemudian matriks A disebut matriks singular jika determinan A sama dengan 0. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan matriks singular, berarti matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Sedangkan matriks non singular itu adalah matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Rumus 3.1. Nah, ini inverse matriks berordo 2 kali 2. Misal di sini kita punya matriks A ya, ini elemen-elemennya. Memiliki inverse jika dan hanya jika determinan dari A ya, ingat determinan dari matriks berordo 2 kali 2 itu kan tinggal dikali silang seperti ini ya. A11 kali A22 dikurangi A21 kali A12. A kali D min BC. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi syaratnya adalah determinan A ini tidak sama dengan 0. Oke, baru kita bisa menghitung inverse dari matriks A. Nah, inverse matriks A dapat ditentukan sebagai berikut. Ini rumusnya. Ya, jadi A inverse atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, apa itu adjoin dari matriks A? Ya, kita langsung ke sini aja. Kalau ini kan determinan, ya kan? Adjoin dari matriks A, ya. Di sini matriks A-nya berordo 2 kali 2. Nah, ini langsung dihafalkan aja. Jadi, kalau kita mau mencari adjoin bagi matriks A yang ordonya 2 kali 2, maka caranya adalah A22 dan A11 ini langsung ditukar tempat. Ya, A22 naik ke atas,
A11 turun ke bawah. Nih kan, A22 naik ke atas, kemudian A11 turun ke bawah. Lah yang ini tetap, ya ini posisinya tetap, tetapi dikalikan dengan min 1. Jadi kalau kita anggap ini positif, ya berarti di sini jadi negatif, ya kan? Min 1 kali bilangan positif kan sama dengan bilangan negatif. Berarti di sini min A12. Yang ini juga sama, ya, A21 kalau kita anggap ini positif, kalau dikalikan dengan min 1 jadinya adalah minus A21. Jadi sekali lagi, untuk mencari adjoin matriks dengan ordo 2 kali 2, maka caranya adalah kalau bentuknya seperti ini, ya, A11 dan A22 langsung ditukar tempat. Ini naik, ya, A22-nya naik, A11-nya turun. Nah, kemudian yang ini posisinya tetap, tetapi dikalikan dengan min 1, ya. Ini silakan diingat-ingat, ya, jangan sampai dilupakan. Nah, kita punya contoh 3.11, ya, inverse matriks berordo 2 kali 2. Tentukan inverse dari matriks A. Ini elemen-elemennya, ya. Langsung aja kita cek. Nah, ini ada alternatif penyelesaiannya, ya. Jadi rumus untuk menghitung inverse matriks itu kan seper determinan A, ya. Kalau nama matriksnya adalah matriks A, ya berarti seper determinan A dikalikan dengan adjoin A. Berarti langkah awal adalah kita hitung dulu determinan dari matriks A, ya. Rumusnya adalah AD min BC, ini kan. Jadi 3 kali 2 dikurangi min 1 kali min 7. A kali D dikurangi B kali C, ya. Hasil akhirnya sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari adjoin bagi matriks A, ya. Untuk menentukan adjoin bagi matriks A, berarti caranya adalah 2 dan 3 ini saling bertukar tempat. 2 pindah ke atas, nih kan. Lalu 3 pindah ke bawah, nih, ke bawah sini. Kemudian yang ini dan yang ini dikali dengan min 1. Nah, posisinya tetap, ya. Coba min 7 kali min 1 jadinya ya plus 7 kan gitu. Min 1 kali min 1 jadinya ya plus 1. Nah, yang ini. Jadi istilahnya ini adalah adjoin, ya, saya pakai warna hijau aja. Nah, ini adalah adjoin bagi matriks A, ya. Kemudian negatif 1 di sini, ya. Ini adalah determinan dari matriks A. Nah, tinggal dikali masuk seperti biasa. Kan 1 dibagi min 1 itu sama dengan min 1. Nah, berarti nanti min 1 kali 2 min 2. Min 1 kali 7 min 7, ya kan? Min 1 kali 1 sama dengan min 1, min 1 kali 3 sama dengan min 3. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, gampang ya. Sekarang di sini ada soal mari mencoba. Nah, diketahui ada 2 buah matriks nih, ya. Matriks X dan matriks Y. Tentukan matriks X inverse plus Y inverse. Kemudian apakah matriks X inverse plus Y inverse sama dengan matriks X plus Y inverse? Nah, kita akan coba kerjakan, ya. Sebentar. Nah, kita kerjakan di sini, ya. Ini sudah saya bersihkan. Berarti yang pertama kita akan menghitung dulu, kita akan tentukan dulu inverse dari matriks X. Rumusnya adalah seper determinan dari X, ya, dikalikan dengan adjoin bagi matriks X, kan gitu. Ya kan? Nah, determinan dari matriks X itu sama dengan A kali D min BC. Berarti 1 kali 4 dikurangi min 3 kali min 1, ya kan. Ini 4 lalu dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, sekarang adjoin dari X, ya. Berarti adjoin dari X yang ini ditukar tempat. Nih, 1 dan 4 ditukar tempat, berarti jadinya ini 4, yang ini 1. Kemudian min 1 dan min 3 ini masing-masing dikali dengan min 1. Min 1 kali min 1 ya sama dengan 1. Min 3 kali min 1 ya sama dengan plus 3. Nah, ini adjoinnya, ya. Sehingga X inverse itu akan sama dengan 1/1 dikalikan dengan adjoin dari X, ya. Berarti 4
311. Ya sudah, ini 1 kali ini ya hasilnya tetap kan gitu. Ini 4, 1, ini 3, 1. Baik, ini adalah X inverse. Oh ini kurang ya, kurung sikunya. Nah, ini adalah X inverse. Selanjutnya kita akan menghitung Y inverse. Rumusnya adalah 1 per determinan Y dikalikan dengan adjoin dari matriks Y. Ya, kita hitung dulu determinan dari matriks Y. Berarti A kali D min BC, ya kan? Min 4 kali min 2 dikurangi AD min BC, berarti dikurangi 3 kali 2. Min 4 min 2 itu 8, min 3 kali 2 itu 6. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Ya. Nah, selanjutnya kita akan tentukan adjoin. Nah, adjoin dari matriks Y, ya. Jadi min 2 dan min 4 ini ditukar tempat. Ini min 2, di sini min 4. Lalu 3 dan 2 ini tetap posisinya tetapi dikalikan dengan min 1. Berarti ini min 3, yang di sini min 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus, ya. Kita akan dapatkan Y inverse itu sama dengan setengah, ya, dikalikan dengan min 2, min 2, min 3, min 4. Nah, ini dikali masuk ya. Min 2 kali setengah itu sama dengan min 1. Berarti ini juga min 1 ya. Setengah kali min 3 hasilnya adalah minus 3/2. Lalu setengah kali min 4 sama dengan minus 2. Nah, ini adalah Y inverse. Langkah selanjutnya adalah X inverse ditambah dengan Y inverse. Berarti 4, 1, 3, 1, ya kan? Kemudian kita tambah dengan min 1, lalu min 1, min 3/2, min 2, ya. Menjumlahkan dua buah matriks, berarti yang kita jumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak, ya kan? 4 ditambah min 1 sama dengan 3. Terus 3 ditambah min 1 sama dengan 2. 1 ditambah min 3/2. Nah, 1 ditambah min 1/2. Berarti di sini min setengah, kan gitu. Ya kan? 1 ditambah min 2 berarti di sini adalah min 1. Nah, ini adalah hasilnya untuk X inverse ditambah Y inverse. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan hitung, ya, X plus Y inverse. Jadi kita jumlahkan dulu X ditambah Y, ya. X-nya adalah 1, negatif 3, negatif 1, 4. Lalu untuk Y-nya negatif 4, 2, kemudian 3, ini min 2, ya. Kalau dijumlahkan, ya, 1 ditambah negatif 4 itu negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan negatif 1. Lalu min 1 plus 3 itu sama dengan 2. Kemudian 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Ya, bener ya, coba kita teliti lagi. 1 ditambah min 4 min 3. Min 3 tambah 2 min 1. Oke, min 1 tambah 3 itu 2. 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Nah, sudah benar ya. Selanjutnya kita akan cari inverse-nya. Jadi X plus Y inverse itu rumusnya ya berarti 1 per determinan dari matriks X plus Y, ya, dikalikan dengan adjoin dari matriks X plus Y. Nah, untuk menghitung determinan dari matriks X plus Y, ya, rumusnya tetap A kali D min BC. Nah, sebentar. Jadi A, ini kan, A kali D dikurangi B kali C. Nah, min 3 kali 2, ya. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Yang ini tadi. Kemudian ini langsung aja ya, dikurangi min 2. Nah, ini kan min 1 kali 2 itu kan min 2.
Berarti di sini dikurangi dalam kurung negatif 2. Ya. Berarti min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Nah, ini adalah nilai determinannya. Selanjutnya, untuk adjoin bagi matriks X plus Y, ya, itu akan sama dengan, ini tukar 4 ya. Jadi 2, yang di sini 3, kemudian 2 dan min 1 ini dikalikan dengan min 1. 2 kali min 1 ya sama dengan min 2. Lalu min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah adjoinnya ya. Coba ini saya rapikan sedikit ya. Ini 1, ini 3. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus ya. Jadi X plus Y inverse itu sama dengan 1 per negatif 4 dikalikan 2 min 2 1 3 ya. Lalu kalau kita kali masuk, nanti hasilnya adalah min 1/4 ya. Jadi kalau 1 dibagi min 4 itu kan berarti min 1/4. Nah, min 1/4 kali 2 berarti kan min 2/4. Langsung aja di sini min setengah. Oke. Lalu 1 kali min 1/4 berarti di sini min 1/4. Lalu min 1/4 kali min 2 berarti min dikali min ya. Negatif kali negatif jadinya plus. Berarti di sini plus 2/4 atau plus setengah. Lalu 3 kali minus 1/4 ya sama dengan minus 3/4. Nah, seperti ini ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah matriks X inverse ditambah Y inverse sama dengan matriks X plus Y inverse? Dari hasil yang kita dapatkan ya, ternyata X inverse plus Y inverse ya, ini langsung aja kita tulis ya. Ditulis di sini aja ya. Jadi X inverse ditambah Y inverse itu tidak sama gitu ya. Tidak sama dengan X plus Y inverse. Ini buktinya ya, ini kan beda. Elemen-elemennya beda. Berarti X inverse plus Y inverse itu berbeda dengan X plus Y inverse. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Rumus 3.2. Inverse matriks berordo 3 kali 3. Nah, misal di sini kita punya matriks A ya. Ini elemen-elemennya. Memiliki inverse jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya itu sama persis untuk menghitung inverse matriks berordo 2 kali 2, yaitu ini. Determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka inverse matriks A dapat ditentukan sebagai berikut. Ini rumusnya juga sama persis ya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, determinan matriks A dapat ditentukan dengan metode Sarus. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Atau metode ekspansi kofaktor minor. Ya kan? Dan adjoin A dapat ditentukan dengan transpos dari matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktor ini juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Gitu. Nah, untuk aplikasi dari rumus 3.2 ya, ini langsung aja nanti kita gunakan untuk mengerjakan latihan soal di bawah ya di video selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu dengan eksplorasi sifat inverse matriks. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan sifat inverse matriks melalui pendekatan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, perhatikan sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. Ya. Lakukan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, sajikan SPLDV di atas dalam bentuk matriks. Oke, langsung aja ya. Berarti kalau dinyatakan dalam bentuk matriks, maka ini A11, A12 ya kan, kemudian A21, A22 ini disebut sebagai matriks A ya. Kemudian ini adalah matriks variabelnya XY, lalu ini adalah matriks konstantanya B1, B2 ya. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya langkah kedua, kalikan kedua ruas dengan, nah ini,
A11, A12, A21, A22 tidak lain, tidak bukan, ini adalah matriks A. Ya kan? Lah di sini pangkatnya -1, berarti maksudnya ini adalah matriks A inverse. Jadi nanti begini, A11 kali A11, A12 ya kan? Terus di sini A21, A22 inverse. Nah, ini baru dikali dengan A11, A12, A21, A22 ya kan? Kemudian ini dikalikan lagi dengan matriks XY. Nah, ingat kalau dalam matematika itu harus adil ya Dek ya. Kalau ruas kiri ini dikalikan dengan matriks A inverse, maka ruas kanan pun itu juga harus dikali dengan matriks A inverse ya. Nah, kalau pada matriks ya Dek ya, ini harus hati-hati. Ini kan A inverse diletakkan di depan sendiri. Maka di ruas kanan pun juga harus seperti itu, harus diletakkan di depan sendiri di sini. Nah, berarti nanti ini adalah A11, A21, ini A12 ya. Nah, ini A12. Kemudian ini A22 inverse ya, baru ini dikalikan dengan matriks B1, B2 gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, Adik-adik ingat sifat perkalian inverse matriks yang tadi sudah kita singgung di depan ya. Jadi kalau kita punya bentuk A kali A inverse ya, itu akan sama dengan I. Demikian juga kalau kita punya bentuk A inverse dikalikan dengan A, itu hasilnya juga sama dengan matriks identitas, matriks I. Berarti karena ini adalah A inverse kali A, maka nanti ini kalau dikalikan ya, hasilnya itu akan sama dengan matriks identitas ya. Saya pakai warna hijau. Nah, ini kan, ini sekalian untuk menjawab langkah ketiga ya. Hitunglah hasil dari langkah kedua. Nah, jadi kalau ini dikalikan ya, nah ini A inverse kali A ya, ingat sifat yang tadi kita bahas, maka ini hasilnya adalah matriks identitas ya. Matriks identitas itu identik dengan angka 1 kalau kita bicara bilangan real. Berarti matriks identitas dikalikan dengan matriks XY ya, sama dengan, nah ini langsung aja kita tuliskan menjadi A inverse ya Dek ya, dikalikan dengan matriks konstanta yaitu B1, B2. Nah, matriks identitas ya dikalikan dengan matriks apapun, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi sekali lagi matriks identitas itu identik dengan angka 1. 1 kali bilangan berapapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, matriks apapun dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya ya juga adalah matriks itu sendiri. Berarti di sini kalau I dikalikan dengan matriks XY, maka nanti hasilnya adalah matriks XY. Nah, matriks XY itu akan sama dengan A inverse dikalikan dengan matriks B1, B2. Ini hasilnya. Jadi kalau mau dijabarkan juga boleh ya. Tadi kan A inverse, berarti di sini A11, A12, lalu ini A21, kemudian ini A22 inverse ya, pangkat -1. Kemudian dikalikan dengan B1, B2. Nah, ditulis seperti ini juga boleh ya. Atau kalau ini mau dihitung juga nggak masalah ya. Jadi seperdeterminan dari matriks A dikalikan dengan adjoin A, lalu dikalikan dengan matriks B1, B2. Nah, gitu. Itu juga nggak masalah ya. Nah, misalkan X sama dengan, ini matriks X ya, yaitu XY. Nah, dugaan apa yang dapat kita peroleh dari kegiatan eksplorasi tersebut? Jelaskan. Jadi begini ya, jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sudah ada di sifat 3.5 ya. Jadi nggak perlu kita jawab sebenarnya ya, karena jawaban atas pertanyaan ini itu sebenarnya sudah dituliskan pada sifat 3.5.
Jadi langsung aja kita baca ya. Berdasarkan kegiatan eksplorasi yang telah kita lakukan, nah, sifat inverse matriks dapat ditulis sebagai berikut ya. Jika A adalah matriks yang mempunyai inverse, maka sistem persamaan linier ya, ini berapa variabel bebas ya, mau 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya, yaitu A kali X sama dengan B. Jadi sekali lagi, matriks A itu adalah matriks koefisien ya. Kemudian matriks X ini adalah matriks variabel. Lalu matriks B itu adalah matriks konstanta. Nah, dapat ditentukan ya, Dek ya. Penyelesaiannya dengan X sama dengan A pangkat min 1, berarti A inverse dikalikan dengan B. Nah, ini rumusnya ya. Sehingga kalau ditanya apa yang kita peroleh dari kegiatan eksplorasi tersebut, jelaskan. Berarti penjelasannya adalah untuk mencari penyelesaian atau solusi bagi SPLDV ini, caranya adalah kita hitung dulu matriks A inverse. Nah, nanti kalau sudah ketemu, baru dikalikan dengan matriks konstanta. Dan itu merupakan matriks penyelesaian dari SPLDV yang ditanyakan di soal. Nanti X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Gitu ya. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan bahas latihan F ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan materi kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan, ada kesulitan ya, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.